Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di hari yang baik ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips. Hubungan paling penting dalam ilmu ekonomi makro adalah kurva Phillips. Kurva Phillips adalah hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dengan kata lain, Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki inflasi tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran tinggi cenderung memiliki inflasi rendah. Trade-off antara inflasi dan pengangguran yang digambarkan oleh kurva Phillips hanya terjadi pada jangka pendek. Pada jangka panjang, inflasi yang diharapkan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pada inflasi aktualnya. Sedangkan kurva Phillips jangka pendek bergeser. Akibatnya, kurva Phillips jangka panjang menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Figur 1. Figur 1 menunjukkan contoh kurva Phillips seperti yang ditemukan oleh Samuelson dan Suluh. Kurva Phillips menggambarkan asosiasi negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Pada titik A, tingkat inflasi rendah dan tingkat pengangguran tinggi, sedangkan pada titik B, tingkat inflasi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Oleh karena itu, pergeseran pada permintaan agregat mendorong inflasi dan pengangguran ke arah yang berlawanan pada jangka pendek, hubungan yang digambarkan oleh kurva Phillips. Figur 2. Bagaimana kurva Phillips berhubungan dengan permintaan dan penawaran agregat. Figur ini mengasumsikan tingkat harga sebesar 100 pada tahun 2000 dengan memetakan hasil yang mungkin terjadi pada tahun 2001. Panel A menunjukkan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila permintaan agregat rendah, perekonomian ada pada titik A hasil produksi rendah sebesar 7.500 dan tingkat harga rendah 102. Jika permintaan agregat tinggi, perekonomian ada pada titik B hasil produksi tinggi sebesar 8.000 dan tingkat harga tinggi 106. Dan pada panel B menunjukkan implikasi terhadap kurva Phillips. Titik A yang naik ketika permintaan agregat rendah berarti tingkat pengangguran tinggi 7% dan tingkat inflasi rendah 2%. Titik B yang naik ketika permintaan agregat tinggi berarti tingkat pengangguran rendah 4% dan inflasi tinggi 6%. Dengan demikian, kita dapat membandingkan kedua hasil yang mungkin terjadi untuk perekonomian ini, baik disangkut pautkan dengan hasil produksi dan tingkat harga. Pergeseran dalam kurva Phillips peranan harapan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kurva Phillips jangka panjang dan kurva Phillips jangka pendek. Yang pertama, kurva Phillips jangka panjang. Seperti yang kita lihat pada figur 3, apabila bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar secara perlahan, maka tingkat inflasi berarti rendah dan perekonomian akan berada pada titik A. Apabila bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar secara cepat, maka tingkat inflasi akan tinggi dan perekonomian akan berada pada titik B. Dalam kedua kasus tersebut, tingkat pengangguran cenderung mengarah pada tingkat normalnya, yang disebut dengan tingkat pengangguran alamiah. Kurva Phillips jangka panjang vertikal menggambarkan kesimpulan bahwa pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang dan inflasi pada jangka panjang. Bagaimana kurva Phillips jangka panjang berhubungan dengan model permintaan dan penawaran agregat? Seperti yang digambarkan pada figur 4, kurva Phillips jangka panjang, vertikal, dan kurva penawaran agregat jangka panjang adalah dua sisi mata uang.
Pada panel A, figur 4, kenaikan pada penawaran uang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2. Sebagai hasil dari pergeseran ini, keseimbangan jangka panjang bergerak dari titik A ke titik B. Tingkat harga naik dari P1 ke P2, tetapi karena kurva penawaran agregat itu vertikal, hasil produksinya tetap sama. Pada panel B, pertumbuhan yang lebih pesat pada jumlah uang yang beredar meningkatkan tingkat inflasi dengan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Namun karena kurva Phillips-nya vertikal, tingkat pengangguran tetap sama pada kedua titik ini. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat jangka panjang vertikal dan kurva Phillips jangka panjang vertikal, keduanya membawa arti bahwa kebijakan moneter mempengaruhi variabel nominal yaitu tingkat harga dan tingkat inflasi, tetapi tidak mempengaruhi variabel real yaitu hasil dari produksi dan pengangguran. Jadi, apapun kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh bank sentral, hasil produksi dan pengangguran pada jangka panjang berada pada tingkat alamiahnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bersifat alamiah dari tingkat pengangguran alamiah? Menurut Friedman dan Phelps, menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan tingkat pengangguran yang menarik pergerakan ekonomi pada jangka panjang. Harapan dan kurva Phillips jangka pendek. Dari analisis Friedman dan Phelps dapat dirangkum dalam persamaan berikut ini. Tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurang A dalam kurung inflasi aktual dikurang inflasi harapan. Dari persamaan di atas, persamaan ini yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat pengangguran alamiah, inflasi aktual, dan inflasi yang diharapkan. Bagaimana inflasi harapan menggeser kurva Phillips jangka pendek? Kita bisa lihat pada figur 5. Semakin tinggi tingkat inflasi harapan, semakin besar pula dilema jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pada titik A, inflasi harapan dan inflasi yang sebenarnya, keduanya sama-sama rendah dan pengangguran ada pada tingkat alamiahnya. Jika bank sentral berusaha untuk menjalankan kebijakan moneter ekspansionari, perekonomian akan berada dari titik A ke titik B pada jangka pendek. Pada titik B, inflasi harapan masih rendah, tetapi inflasi yang sebenarnya tinggi. Pengangguran berada pada tingkat alamiahnya. Pada jangka panjang, inflasi harapan naik dan perekonomian bergerak ke titik C. Pada titik C, inflasi harapan dan inflasi yang sebenarnya sama-sama tinggi, dan pengangguran kembali pada tingkat alamiahnya. Pergeseran dalam kurva Phillips pada peranan guncangan. Guncangan penawaran adalah peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi suatu perusahaan sehingga mempengaruhi harga yang dibebankan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, guncangan yang bersifat merugikan pada penawaran agregat. Panel A adalah modal permintaan dan penawaran agregat. Pengurangan penawaran ini ditunjukkan dengan pergerakan ke arah kiri pada kurva penawaran agregat dari AS1 ke AS2. Tingkat harga naik dari P1 ke P2 dan hasil produksi jatuh dari Y1 ke Y2. Kombinasi harga yang naik dan hasil produksi yang turun terkadang disebut dengan stagflasi. Selanjutnya, pergeseran pada penawaran agregat berkaitan dengan pergeseran yang serupa pada kurva Phillips jangka pendek yang ditunjukkan pada panel B. Karena perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk memproduksi hasil yang lebih sedikit, jumlah lapangan pekerjaan menjadi berkurang dan pengangguran meningkat. Karena tingkat harga yang lebih tinggi, maka tingkat inflasi perubahan persentase pada tingkat harga dari tahun sebelumnya juga lebih tinggi.
Oleh karena itu, pergeseran pada penawaran agregat mengarah pada pengangguran yang lebih besar dan inflasi yang lebih tinggi. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran bergeser ke kanan dari PC1 ke PC2. Selanjutnya, ada risiko pengorbanan. Dapat dilihat pada figur 10 ini yaitu risiko pengorbanan, di mana untuk mengurangi tingkat inflasi, Bank Sentral harus menjalankan kebijakan moneter yang serba mengecil. Figur 10 menunjukkan beberapa dampak dari keputusan seperti ini. Ketika Bank Sentral memperlambat laju pertumbuhan uang, Bank Sentral menurunkan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat pada gilirannya akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan penurunan produksi ini mengarah pada pengurangan pekerjaan. Perekonomian dimulai pada titik A, pada figur ini, dan bergerak di sepanjang kurva Phillips jangka pendek ke titik B, yang memiliki inflasi yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang mulai memahami bahwa harga-harga tengah naik lebih lambat, inflasi yang diharapkan mengalami penurunan dari kurva Phillips jangka pendek bergeser ke bawah. Perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Inflasi menjadi lebih rendah dan pengangguran kembali pada tingkat alamiahnya. Dengan demikian, jika suatu negara ingin mengurangi inflasi, negara yang bersangkutan harus bertahan menjalani periode pengangguran yang tinggi dan hasil produksi yang rendah. Pada figur 10, pengorbanan ini ditunjukkan oleh pergerakan perekonomian melalui titik B. Ketika perekonomian bergerak dari titik A ke titik C, besarnya pengorbanan ini bergantung pada kemiringan kurva Phillips dan beberapa cepat harapan terhadap inflasi menyesuaikan diri dengan kebijakan moneter yang baru. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mempelajari data inflasi dan pengangguran guna memperkirakan biaya dalam mengurangi inflasi. Temuan penelitian ini sering dirangkum dalam sebuah statistik yang disebut dengan risiko pengorbanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan harapan yang rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa biaya. Harapan yang rasional yaitu teori yang mengatakan bahwa orang-orang secara optimal menggunakan semua informasi yang mereka miliki, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah ketika memperkirakan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Thomas Serget, rasio pengorbanan dapat jadi lebih kecil daripada yang ditunjukkan oleh perkiraan-perkiraan sebelumnya. Jika pemerintah membuat komitmen yang dapat dipercaya terhadap kebijakan inflasi rendah, maka masyarakat akan cukup rasional untuk segera menurunkan harapan mereka terhadap inflasi ini. Sedangkan kurva Phillips jangka pendek akan bergeser ke bawah dan perekonomian akan segera mencapai inflasi rendah, tanpa pengorbanan berupa pengangguran tinggi dan hasil produksi yang rendah. Selanjutnya ada disinflasi Volcker. Seperti yang kita lihat, ketika Bank Sentral menghadapi prospek untuk mengurangi inflasi, para ekonom menawarkan dua prediksi yang bertentangan. Satu kelompok ekonom menawarkan estimasi risiko pengorbanan dan menyimpulkan bahwa mengurangi inflasi akan memakan biaya yang besar, dalam kaitannya dengan hasil produksi yang hilang dan pengangguran yang tinggi. Kelompok lainnya menawarkan teori harapan yang rasional dan menyimpulkan bahwa mengurangi inflasi dapat jauh lebih tidak memakan biaya dan mungkin bahkan tidak memakan biaya sama sekali. Ada dua alasan untuk menolak kesimpulan para ahli teori harapan yang rasional itu. Yang pertama yaitu disinflasi menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi untuk sementara waktu. Biayanya tidaklah sebesar yang diperkirakan oleh banyak ekonom. Yang kedua yaitu hanya sedikit orang yang percaya bahwa Volcker akan menurunkan inflasi secepat yang ia lakukan. Inflasi yang diharapkan justru tidak turun, dan kurva Phillips jangka pendek tidak bergeser ke bawah secepat yang seharusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan harapan yang rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa biaya. Harapan yang rasional yaitu teori yang mengatakan bahwa orang-orang secara optimal menggunakan semua informasi yang mereka miliki, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah ketika memperkirakan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Thomas Serget, rasio pengorbanan dapat jadi lebih kecil daripada yang ditunjukkan oleh perkiraan-perkiraan sebelumnya.
Jika pemerintah membuat komitmen yang dapat dipercaya terhadap kebijakan inflasi rendah, maka masyarakat akan cukup rasional untuk segera menurunkan harapan mereka terhadap inflasi ini. Sedangkan kurva Phillips jangka pendek akan bergeser ke bawah dan perekonomian akan segera mencapai inflasi rendah tanpa pengorbanan berupa pengangguran tinggi dan hasil produksi yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.